Isolde itu juga sempat mikir, misalkan dia nggak ada, saya sendirian di sini dengan kemampuan berbahasa Hongaria saya yang hanya level basic seperti ini. Gimana mau ngurusin itu semua? Dan tagihan harus terus dibayar. Sudah waktunya membuat rencana untuk hal-hal seperti itu. Apalagi tinggal di negara asing ya. Jadi untuk kami idealnya sebagai keluarga campuran yang paling aman adalah tinggal di negara di mana kami paham bahasanya, paham birokrasinya. Jadi misalkan salah satu dari kami nggak ada, kami masih bisa menangani semuanya. Ayu Petri dan Mei. Hai semuanya, setelah kemarin kami sekeluarga share tentang rencana akan kepindahan kami ke Malaysia, banyak yang bertanya sesuai dengan judul video ini. Memangnya gampang pindah-pindah negara? Ini yang akan kita bahas. Untuk yang baru gabung di sini, kenalan dulu, nama saya Ayu. Saya lahir dan besar di Indonesia sampai dengan umur 23 tahun. Setelah itu tinggal di Singapura selama 9 tahun. Sekarang ini sudah 10 tahun kami menetap di Hongaria dan sedang bersiap-siap akan pindah ke Malaysia. Intinya untuk pindah-pindah negara tentu saja nggak gampang. Ada banyak sekali hal yang harus kita perhitungkan sebelumnya. Dan itu wajar saja karena setiap negara kan punya hukum yang berbeda. Aturan dan hukum yang ada di suatu negara itu pastinya akan memberikan prioritas kepada warga negara itu sendiri. Untuk WNA aturannya beda, yang pasti lebih sulit. Dan ini wajar ya, karena salah satu alasannya juga untuk menyaring hanya WNA yang berkualitas saja yang diperbolehkan masuk. Kalau nggak gitu, nanti semua WNA yang berkualitas maupun yang tidak akan berbondong-bondong masuk ke negara itu. Bisa jadi orang lokal malah kalah bersaing. Jangan sampai terjadi. Saya sudah sering banget bilang untuk saya pribadi sebagai seorang WNI, kalau sendirian ya, paling enak tinggal di Indonesia. Kalau cari pekerjaan memang saya rasa susah ya, tapi kalau ada sedikit modal kita bisa berusaha sendiri. Buka warung di depan rumah, buka toko, mau jual bakso keliling kampung juga bisa, mau jual di pasar bisa. Ada banyak hal-hal seperti itu yang saya rasa lebih sulit kalau kita lakukan di negara lain. Tapi kalau saya ngomong tentang keluarga saya yang suami saya WNA dan anak saya sekarang masih punya kewarganegaraan ganda, tapi kemungkinan nantinya juga jadi WNA. Saya sendiri belum tahu. Itu masalahnya akan beda lagi. Ada banyak hal yang perlu kami perhatikan sebelum pindah negara. Di antaranya adalah pekerjaan, kemudian rumah, lalu sekolah anak, lalu kondisi di negara tujuan. Yang kelima adalah survival skill, kemampuan kita untuk bertahan hidup. Saya rasa masih ada banyak hal lain lagi yang perlu kita perhatikan, tapi nanti terlalu panjang di video ini. Kita bahas 5 ini saja dulu. Yang pertama, pekerjaan. Kita jujur saja, nggak akan ada satu negara pun yang mau dengan sukarela menerima WNA dengan tanpa syarat. Bahkan untuk menerima pengungsi saja harus ada syaratnya. Apakah negara asal mereka sedang perang, ataukah mereka sedang diancam bahaya, ataukah ada bencana alam dan lain sebagainya. Untuk orang biasa seperti kami sekeluarga yang bukan pengungsi, untuk bisa pindah ke negara lain harus ada jaminan agar kami nanti nggak akan jadi beban di negara tujuan. Ini bisa dari sponsor, atau yang kedua bisa juga dari pekerjaan. Kalau sponsor ini misalnya seperti saya. Ketika saya pindah ke Hongaria, suami saya jadi sponsor. Saya nggak bekerja, tapi dia yang membiayai hidup saya. Jadi pemerintah Hongaria juga terbuka, silahkan saja datang ke sini gitu. Kemudian kalau kami balik skenarionya, misalkan suami mau pindah ke Indonesia. Mungkin saya bisa jadi sponsornya, tapi saya kan nggak punya penghasilan yang cukup. Bisa-bisa nanti suami malah akan jadi beban untuk negara Indonesia, ya kan? Jadi kalaupun mau, suami harus pakai cara yang kedua, harus punya pekerjaan. Bisa jadi dia cari kerja di Indonesia ataupun dia membuka bisnis sendiri.
Ada banyak yang bilang dan saya percaya sekali memang betul. Sekarang perkembangan di Indonesia sangat pesat. Dan juga berbagai perizinan sudah dipermudah, memang betul. Jalan-jalan di kampung juga sudah mulus sekali. Tahun 2019 saya lihat sendiri. Jalan di kampung saya yang seumur hidup belum pernah diperbaiki. Waktu itu benar-benar halus. Jauh lebih bagus dibandingkan jalan di Budapest di depan rumah saya, beneran. Cuma kalau untuk WNA mencari kerja di sana tidak segampang itu. Ya gimana ya, di Indonesia itu populasinya besar sekali, saingannya banyak. Jangankan untuk WNA, untuk WNI, sarjana saja banyak yang menganggur. Suami saya sudah pernah mencoba untuk mencari pekerjaan di sana. Hanya mendapatkan satu tawaran dari ratusan surat lamaran yang dia kirimkan. Bukan karena dia nggak kompeten ya, di sini saja banyak sekali perusahaan yang menawari. Di Amerika, di Singapura banyak sekali, sampai Microsoft Hongaria 2 kali menawari juga. Jadi saya percaya dia punya skill, cuma kesempatan itu tidak datang untuk setiap orang, terutama di Indonesia yang ya itu tadi, saingannya banyak. Untuk yang baru gabung, saya jelaskan dulu, suami saya namanya Joel sebenarnya, tapi susah kan, jadi di channel ini kita biasa memanggilnya Ayah Matt gitu aja. Dia adalah seorang software developer, jadi berhubungan sekali dengan internet dan teknologi. Di sini di Hongaria dia sebenarnya sudah punya perusahaan sendiri dan punya klien tetap. Bisa kerja dari rumah setiap hari asalkan ada koneksi internet yang stabil. Menurut logika kan pindah ke Indonesia gampang saja, tinggal dibawa laptopnya dan mungkin beli beberapa desktop, dia butuh beberapa gitu ya. Lalu kerja di sana dari dalam kamar. Kalau untuk WNI bisa, kalau untuk WNA enggak. Sebagai WNA dia harus mendirikan perusahaan lagi di sana. Jadi yang sini tutup, di Indonesia buka lagi. Dan ada berbagai syarat untuk mendirikan bisnis bagi WNA di Indonesia, nggak bisa sembarangan. Namanya adalah PMA, penanaman modal asing, dan syarat utamanya modal awal adalah 10 miliar rupiah. Mungkin untuk WNA yang lain ini jumlah yang nggak seberapa, untuk keluarga kami segitu masih berat ya teman-teman. Setelah bisa mendirikan perusahaan ini tadi ya, kita juga harus melihat berapa pajak di negara tujuan. Kalau kita pegawai ya berarti kita hanya akan kena pajak pendapatan. Kalau kita punya perusahaan kemungkinan kita akan kena 2 atau 3 pajak. Bisa jadi ya, pajak pendapatan, kemudian corporate tax, pajak perusahaan. Lalu biasanya kan pemilik saham, pemilik perusahaan itu akan punya dividen. Dividen ini di Hongaria pajaknya 15%. Kalau di Indonesia 10%. Pokoknya ada pajak dividen. Sementara di Malaysia pajaknya 0%, tidak ada pajak. Jadi dari sudut pandang perpajakan, dari gaji yang sama ini tadi, gaji bersih yang akan kita terima akan berbeda tergantung di negara mana kita tinggal. Kami harus pilih dong mana yang sesuai dengan kondisi keuangan kami. Bukan berarti negara A lebih baik daripada negara B, tapi yang mana yang lebih cocok untuk situasi kami. Masih ada faktor lainnya, kita beralih ke nomor 2 yaitu rumah. Salah satu sebab kenapa kami pindah dari Singapura bukan karena kami nggak betah, kami sangat suka di sana juga. Tapi adalah karena harga rumah yang mahal. Yang ini baik untuk orang lokal maupun untuk orang WNA sama-sama mahal ya, tergantung rumahnya. Tapi untuk orang lokal ada subsidi kalau mau beli HDB, kalau untuk kami nggak ada. Dan selain itu ada juga batas kepemilikan, jadi properti hanya bisa dimiliki selama 99 tahun. Ada beberapa properti yang bisa selamanya jadi hak milik kita, tapi sangat terbatas. Biasanya kebanyakan ya hanya 99 tahun. Nah, kita bandingkan dengan di Indonesia, kalau kita WNI masih bisa beli rumah dengan harga terjangkau dan juga bisa jadi milik kita turun-temurun untuk cucu kita. Tapi kalau sebagai WNA sebenarnya tidak seberapa jauh dengan di Singapura. Ada juga batas waktu 25 tahun, bisa diperpanjang lagi sampai maksimal kalau nggak salah 80 tahun. Dan ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Dan juga ada batasan harga.
Seperti misalnya di Jakarta, WNA hanya boleh beli properti seharga 10 miliar rupiah ke atas. Ada satu tips yang sebenarnya bisa kami lakukan, yaitu kami bisa membeli rumah atas nama saya dan ini akan jadi hak milik saya sebagai WNI. Syaratnya adalah kami harus tanda tangan perjanjian pranikah atau prenup. Harta kami akan terpisah gitu. Kalau saya cerai, saya meninggal, dia nggak akan mendapatkan harta properti saya ini tadi. Dan sebenarnya ini nggak buruk ya, tapi khusus untuk keluarga kami, waktu saya menikah dulu, kondisi saya bener-bener nggak punya apa-apa. Saya hanya bawa koper satu isi baju-baju. Semuanya dia yang menangani, usual semua yang bayar. Dia tanya, kamu mau tanda tangan perjanjian pranikah nggak? Ya kalau tanda tangan harta dipisah ya saya hanya punya satu koper itu, nggak punya apa-apa lagi. Jadi saya bilang enggak. Dia bilang juga, ya aku setuju gitu, karena kita nikah memang tujuannya bukan untuk saling melindungi harta, tapi ya untuk berbagi semuanya. Dia bilang gitu, dalam posisi semua harta dia yang punya loh guys ya. Jadi ketika sekarang saya rasanya nggak enak gitu, mau beli rumah minta dengan duit dia, tapi dia harus tanda tangan harta ini terpisah dari aset dia, ini hanya milik saya pribadi gitu. Jadi kesannya kayak hartamu, hartaku ya hartaku sendiri gitu. Tapi ini jangan ditiru untuk adik-adik, teman-teman, pasangan muda yang baru menikah dan sudah punya aset yang banyak, suami dan istri, memang lebih amannya punya prenup gitu ya. Ini hanya share saja pengalaman saya gitu. Anyway, keadaannya seperti itu, tapi kan keluarga kami tetap harus berusaha untuk survive, tetap bertahan. Ya gimana caranya adalah untuk mencari tempat di mana WNA bisa membeli rumah. Dan saya inginnya, saya ngotot ya, saya orang kolot gitu, pengen rumah yang bisa jadi hak milik selamanya. Sebenarnya Hongaria bisa juga. Ya gimana, kami sekarang lebih suka untuk tinggal di negara Asia Tenggara. Itu lain cerita, kami inginnya tinggal di sana gitu aja lah ya, gampangannya biar nggak panjang-panjang. Di sana kita sebagai WNA boleh beli rumah dengan harga minimum 1 juta ringgit atau sekitar 3,3 miliar rupiah. Ini masih lebih terjangkau untuk kami, dan karena jadi hak selamanya, nanti setidaknya MET itu sudah ada pegangan gitu ya. Kalau dia sudah punya rumah kan setidaknya satu masalah sudah berkurang, dia nggak perlu bingung lagi mikir tempat tinggal nantinya begitu. Dan kalaupun misalnya kami harus pindah lagi kemanapun itu, rumah kan masih bisa dijual atau diinvestasikan. Kebetulan kami memang kurang srek gitu ya investasi properti, karena banyak yang harus diurus. Kami lebih suka investasi di hal-hal lainnya, karena ya begini, posisi kami pindah-pindah. Kalau harus ngurusin properti di satu negara saja itu agak ribet. Yang ketiga adalah sekolah anak. Kalau kita mendapatkan tawaran untuk bekerja di satu perusahaan sebagai seorang yang lajang, bujangan, itu kan gampang. Gajinya berapa, nanti dikurangi pengeluaran, kontrak rumah atau kos saja satu kamar, itu enak. Kalau sudah punya anak kan nggak bisa seperti itu. Masa satu keluarga kos satu kamar? Ya bisa sih kalau terpaksa, tapi kalau ada pilihan ya kan nggak sehat untuk anak, juga untuk kehidupan suami istri ya kan. Jadi sekolah ini penting sekali. Perlu kita lihat apakah sekolah di sana ini nanti kurikulumnya sama, apakah bahasa pengantarnya sama, kemudian biayanya berapa. Kadang kita dengar, nggak usah khawatir, namanya anak-anak, adaptasi pasti gampang, sebentar juga pasti bahasanya bisa. Belum tentu loh teman-teman, sudah negara baru, bisa dibilang benua baru juga kan, harus beradaptasi dengan segala hal. Di sekolah itu dari pagi sampai sore menggunakan bahasa yang sama sekali asing, itu bisa menyiksa untuk sebagian anak. Saya nggak bilang semuanya, ada juga yang sukses, ada yang nggak, jadi tergantung anaknya. Dan kita sebagai orang tua harus memperhatikan ini, anak kita mampu nggak. Anak saya Matt kebetulan susah sekali adaptasi, kelihatannya anaknya ceria begitu ya, tapi dia susah untuk masuk ke lingkungan yang baru. Jadi untuk gampangnya saya taruh dia di international school. International school saja nggak semuanya sama.
Ada kurikulum Inggris, kurikulum Amerika, kurikulum IB, bisa beda. Seperti di Indonesia kan SD itu 6 tahun. Di sekolahnya Matt ini cuma 5 tahun. Jadi kalau pindah antar negara gitu bisa tabrakan. Satu lagi, karena kurikulum yang berbeda sering kali terjadi. Anak ini ketika masuk ke negara baru akan diturunkan satu kelas karena dianggap mungkin bahasanya belum bisa atau mungkin pengetahuannya kurang. Bukan rahasia lagi ya kalau sekolah-sekolah di Asia itu dalam soal akademik jauh lebih maju dibandingkan sekolah-sekolah di Eropa. Kemungkinan Matt ini kalau masuk ke sekolah negeri di Indonesia akan ketinggalan. Yang keempat, kondisi di negara tujuan. Tidak ada tempat yang sempurna kan. Semua ini subjektif ya. Untuk suami saya, untuk ayah Matt, dia masih belum terbiasa dengan keramaian. Ya maklum saja ya teman-teman. Dia berasal dari negara kecil. Hongaria ini populasinya nggak ada 10 juta jiwa. Dan tiap tahun makin berkurang. Sedangkan kalau dibandingkan dengan negara Asia manapun, dengan Indonesia, misalnya Jakarta saja sudah ada 11 juta jiwa. Lebih besar dari Hongaria. Jadi ya maklum kalau dia agak khawatir gitu untuk tinggal di kota besar. Macetnya itu gimana, nanti keluar mau beli makanan di mana-mana itu ramai. Ya gimana ya, orangnya introvert, pemalu. Di lain pihak, saya dan Matt suka keramaian. Kami suka kota besar, kami suka lihat gedung-gedung bertingkat yang modern begitu. Jadi ya setidaknya kami harus kompromi, cari jalan tengah. Kota besar tapi yang tidak terlalu ramai, gitulah kira-kira ya. Tapi di samping itu, pekerjaan ayah Matt itu kan berhubungan dengan komputer. Jadi dia butuh internet dan listrik stabil. Jangan sedang meeting sama klien di Australia misalnya tiba-tiba mati lampu. Atau internetnya on off itu ya kadang-kadang karena sedang hujan atau cuaca buruk kayak gitu kan ya nggak enak, nggak kondusif untuk bekerja. Info saja saya perlihatkan ini paket internet broadband yang ada di Hongaria sekarang seperti ini. Paling lambat adalah 150 megabit per second dan harganya adalah Rp182.000 per bulan. Sedangkan yang paling mahal adalah 2000 megabit per second dan harganya adalah Rp281.000 per bulan. Jadi internet di Hongaria itu sangat cepat dan juga sangat murah untuk broadband ya. Kalau untuk HP lebih mahal dari di Indonesia memang. Nah ini kalau kita tinggal di Budapest memang benar segini, tapi kalau kita tinggal di desa yang agak jauh, agak di pelosok gitu, ya masih tersendat-sendat. Bukan karena mereka desa tertinggal, tapi karena posisinya itu tadi. Misalkan ada di puncak gunung. Kan nggak mungkin pemerintah setiap saat ada perkembangan baru mereka mengganti kabel yang ada di gunung. Karena di gunung itu mungkin dalam 1 kilometer persegi hanya ada beberapa rumah. Jadi it's not worth it gitu untuk ganti kabel, untuk memaintain setiap saat. Sedangkan kalau kita tinggal di kota yang penduduknya padat dalam 1 kilometer persegi itu ada banyak, apalagi tinggal di apartemen. Begitu satu kabel diganti, yang bisa mengakses dari kabel itu banyak sekali. Jadi milih negara nggak cuma negaranya saja, tapi mau tinggal di mana, di kota atau di desa, itu harus dipikirkan juga. Selain itu juga ada lagi fasilitas tentu saja di kota besar jauh lebih lengkap daripada di kota kecil. Seperti misalnya ayah Matt ini ada penyakit ya Hashimoto, namanya seperti penyakitnya Ashanti. Ini tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol. Kalau kita minum obat dengan pengobatan yang benar, tidak akan mengurangi umur gitulah kasarannya ya. Tapi misalkan kami tinggal di kota kecil seperti di Eger, dokter spesialis yang bisa menangani ini hanya ada satu dari satu kota ini. Kalau di kota besar kan kalau kita nggak cocok dengan dokter ini bisa ke dokter yang lain seperti itu ya. Ya intinya ada berbagai perbedaan seperti itu. Tinggal disesuaikan saja dengan gaya hidup kita. Kalau misalnya kita orang yang suka bercocok tanam, tentu saja tinggal di desa lebih baik karena lahannya lebih besar. Yang kelima adalah survival skill. Ini maksud saya bagaimana agar
kita bisa bertahan hidup gitu ya. Ketika kami masih tinggal di Singapura, Jules itu bisa fokus pada kerjaannya, sementara tetek bengek rumah tangga saya yang menangani semua. Di samping itu saya masih bisa bikin bisnis sendiri, bisnis untuk mencarikan part-time cleaner, tukang bersih-bersih paruh waktu. Dan saya suka sekali karena saya orangnya suka sibuk. Tapi setelah pindah ke sini, saya nggak bisa lagi seperti itu. Ya saya sibuk sih karena punya YouTube. Ya itu aja untuk ngurusin tagihan. Kalau ada urusan birokrasi, butuh kartu ini, kartu itu, semua yang ngurusin Jules. Dan dia nggak menikmati seperti ini karena orangnya introvert gitu ya. Dan saya merasa bersalah juga nggak bisa bantu. Saya bisa bahasa Hongaria tapi sebatas untuk percakapan sehari-hari. Kalau untuk menulis surat bisnis resmi saya belum bisa. Jadinya Jules ini capek ya, saya tahu. Di lain pihak dia juga tahu saya merasa ada yang kosong gitu. Saya kan orangnya pengen selalu sibuk. Dan setelah tahun lalu ibu mertua saya meninggal. Di situ kami merasakan, begitu kami melaporkan ya ibu mertua nggak ada gitu, langsung pemerintah mengunci akun di bank. Pokoknya semua aset dikunci, kita nggak bisa mengakses dan juga nggak bisa merubah nama, misalnya tagihan telepon, tagihan listrik, tagihan gas, dan semuanya itu tetap jalan. Jadi kami nggak tinggal di sana tapi tetap harus membayar semua tagihan dan tidak bisa mengakses aset nenek. Ini berjalan sampai lebih dari 6 bulan sampai semua surat-surat nenek jadi. Ini kan lumayan lama. Jules itu juga sempat mikir, misalkan dia nggak ada, saya sendirian di sini dengan kemampuan berbahasa Hongaria saya yang hanya level basic seperti ini. Mana saya bisa bertahan hidup sendirian di sini? Gimana mau ngurusin itu semua? Sementara tabungan dikunci selama 6 bulan. Dan tagihan harus terus dibayar. Itu kan susah sekali. Mungkin teman-teman mikir, wah Mbak Ayu masih muda, ngapain mikir hal-hal seperti itu? Ya masih muda sih, relatif gitu ya. Tapi kami sudah berumah tangga selama 20 tahun. Sudah waktunya membuat rencana untuk hal-hal seperti itu, apalagi tinggal di negara asing ya. Jadi untuk kami idealnya sebagai keluarga campuran yang paling aman adalah tinggal di negara di mana kami paham bahasanya, paham birokrasinya. Jadi misalkan salah satu dari kami nggak ada, kami masih bisa menangani semuanya. Jadi begitulah teman-teman, ada banyak sekali hal yang perlu kami urus. Kami kan sebagai partner ya, partner dalam kehidupan. Kami berbagi semuanya. Sekarang ini kami pengen pindah juga berbagi tugas. Ayah Matt mengurusi surat-surat dokumen dalam bahasa Hongaria. Seperti mau menutup perusahaan di sini juga agak ribet. Terus harus lapor ke pemerintah juga kalau mau pindah seperti itu kan. Sementara di lain pihak kami juga harus mengurus surat-surat yang dibutuhkan di Malaysia. Sekolah Med juga itu tadi sudah saya urus. Kemudian untuk kebutuhan visa kerja itu namanya employment pass untuk Jules, untuk ayah Med ya. Kemudian dari saya dan Med juga ada dependent pass. Ini semua harus diurus dan saya semua yang urus. Bikin perusahaan baru di sana, kami harus menyewa agent ya yang membantu untuk mengurus semuanya. Ini tentunya nggak gratis, semuanya ini butuh biaya, butuh tenaga, butuh skill juga. Karena kadang kita bahasanya kalau orang Jawa nunak-nunuk gitu, nggak tahu ini harus ngapain, ini harus ngapain ya. Ini juga merupakan salah satu filter saringan. Kalau kita nggak bisa melalui semua ini, ya nggak bakal bisa pindah ke luar negeri. Jadi gimana caranya? Tanya orang ini, tanya orang itu, tanya agent, membayar orang. Kita harus bisa mengurus semuanya itu sendiri. Jadi kalau ditanya, apa bener sih Mbak Ayu pindah-pindah negara itu gampang? Enggak gampang. Tapi begitu kita ada niat, kita ada sedikit modal, kita mau bersakit-sakit sedikit, ya kemungkinan bisa gitulah. Kalau untuk biayanya berapa, tiap negara beda, dan kemungkinan juga jenis-jenis usaha yang mau dibuka itu pastinya beda. Kalau teman-teman perlu bisa di Google saja agent untuk membantu hal-hal seperti ini bagaimana, dan tentunya di setiap negara biayanya akan berbeda. Harapan kami tentunya ya kami ingin mendapatkan masa depan yang lebih baik.
Tolong jangan diartikan saya nggak cinta tanah air karena saya pindah ke Malaysia. Kemarin ada beberapa, nggak banyak, hanya beberapa yang bilang saya pengkhianat gitu ya. Sebenarnya kan saya sama seperti TKI yang kerja di negara lain. Justru kami pindah ke Malaysia karena ingin lebih dekat dengan Indonesia. Dan di lain pihak, saya akan tetap mengirimkan uang rupiah tiap bulan ke Indonesia untuk membantu orang tua. Ini kan sama saja dengan TKI. Setiap kali kami ke Indonesia juga akan membayar untuk segala servis, jasa, produk yang kami beli di sana. Dan menurut saya ini adalah kontribusi kami sebagai diaspora. Kalau misalnya kami ngotot untuk tinggal di Indonesia padahal kami nggak mampu dengan penghasilan yang sangat minim, bukannya nantinya kami malah akan jadi beban untuk negara Indonesia. Kalau di sini sebaliknya kami bisa lebih membantu. Itu saja sih. Jadi teman-teman, terima kasih sekali lagi atas doa dan dukungannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.